Hai teman-teman, kalian sedang apa sih? Kok semua kumpul di sini? Ramai sekali aku dengarkan dari kejauhan. Hai. Ini nih Bintang, kami semua sedang membicarakan siapa sinar yang paling terang di antara kita berlima. Sudahlah, tidak usah dibahas lagi. Sudah pasti sinarku yang paling terang. Kalian semua kalah deh. Apalagi kalau tengah hari. Sinarku benar-benar dahsyat. Orang-orang, pohon-pohon, hewan-hewan akan kepanasan oleh sinarku. Tidak bisa begitu matahari. Akulah yang sinarnya paling terang, paling panas. Rumah dan hutan bisa terbakar olehku. Sudahlah, yang jelas terangkulah yang akan bersinar paling terang di malam hari. Kamu matahari cuma bersinar di siang hari saja. Kalau dengan aku, kamu api cuma bisa bersinar di bawah, sedangkan aku bersinar di atas. Semua salah. Coba kalian semua tidak bisa mengeluarkan sinar. Gerhana misalnya, mati listrik misalnya. Siapa yang akan bersinar? Pasti aku. Walaupun aku dan sinarku kecil, tapi kalau kalian semua tidak dapat bersinar, pasti sinarku yang paling terang. Sudahlah teman-teman, daripada berdebat tentang siapa sinar yang paling terang, yang paling dahsyat, mengapa kita tidak bersyukur kepada Tuhan? Karena kita sudah diberi kesempatan untuk bersinar, menerangi sekeliling kita. Lebih baik kita membicarakan bagaimana kita menggunakan terang yang kita miliki agar berguna untuk sekeliling kita. Setelah aku pikir-pikir, benar juga katamu Bintang. Tapi bagaimana caranya? Aku bingung nih. Tidak usah bingung Lilin, berikanlah apa yang bisa kamu berikan untuk sekelilingmu. Misalnya, saat listrik mati, bersinarlah dengan sukacita dan senyum, supaya orang-orang di sekelilingmu merasakan terangmu dalam kegelapan. Maafkan aku bulan, maafkan aku api, maafkan aku lilin. Aku sudah sangat sombong tadi, merasa sinarku yang paling hebat. Benar kata Bintang, lebih baik kita berpikir bagaimana kita menggunakan sinar yang kita miliki supaya berguna bagi sekeliling kita. Ya benar, mulai sekarang aku mau bersinar dengan riang gembira di malam hari yang gelap. Bersinar bersama Bintang, supaya semua orang senang dan bahagia saat malam hari melihat bulan di langit yang bersinar indah. Melihat bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit, supaya pohon-pohon bisa bergoyang-goyang dengan riang gembira di malam hari, supaya hewan-hewan bisa bermain di malam hari di bawah sinarku. Maafkan aku juga matahari, bulan, lilin. Aku pun mau supaya sinar terangku dapat berguna bagi sekelilingku. Ibu-ibu juga bisa memasak menggunakan panas sinarku. Pohon-pohon, binatang, dan juga manusia yang kedinginan di malam hari bisa hangat oleh panas sinarku. Aku bahagia sekarang, puji Tuhan. Akhirnya, semua teman-temanku bisa rukun kembali. Bahkan, semuanya mau bersinar dengan sukacita, agar sinarnya berguna bagi sekelilingnya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan mendengar.
kedengeran ya? Laskar Kristus. Siap Kak Cit. Udah siap dari tadi. Loh, gini loh Kak Uli, gak kedengeran dari tadi. Gak kedengeran suara adik-adik sekolah minggu. Yang terdengar suaranya Kak Uli sama Bang Niko. Mana suaranya adik-adik sekolah minggu? Segitu banyaknya anak-anak sekolah minggu kita loh Kak Uli. Kak Cit, kita kan sekarang ibadah online. Adik-adik bersekolah minggunya di rumah. Namun walaupun seperti itu kita terpisahkan oleh jarak. Kak Uli, Kak Citra, dan Bang Niko. Di sini kakak percaya adik-adik tetap semangat, tetap sukacita mengikuti ibadah sekolah minggu dari rumah. Oke Kak Uli. Kalau gitu Kak Citra mau tantang nih adik-adik. Kalau Kak Citra bilang Laskar Kristus, maka adik-adik di rumah langsung bangkit berdiri dan katakan siap. Coba kita contohkan dulu ya Kak Uli ya. Oke Kak Cit. Kak Citra bilang Laskar Kristus, terus Kak Uli dan adik-adik di rumah katakan siap. Pakai gerakan ya, siap. Oke. Kakak mulai ya. Oke Kak. Laskar Kristus. Siap. Laskar Kristus. Siap. Laskar Kristus. Siap kakak. Mantap. Aduh semakin semangat nih Kak Citra nih Kak Uli. Nah karena sudah semangat, yuk kita nyanyi lagi yuk lagu Jalan Serta Yesus. Laskar Kristus. Siap. Oke Bang Niko. Semuanya adik-adik ya, gerakan tangannya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, diayunkan, dipetikan, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Tangan. Jalan serta Yesus, Kiri. jalan sertanya setiap hari. Kanan. Jalan serta Yesus, Depan. serta Yesus selamanya. Kiri. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Kiri. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, Depan. serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya, kedua tanganku, gerakan tangannya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, diayunkan, dipetikan, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Kanan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ke kiri ya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Kiri. Jalan dalam suka, Depan. serta Yesus selamanya. Yes. Senang banget ya Kak Uli. Sekali lagi nih aku mau tes adik-adik. Laskar Kristus. Siap. Mantap. Berarti semua masih semangat. Masih tetap sukacita. Betul atau benar adik-adik? Iya Kak. Nah karena kita udah semangat. Kita mau belajar lagu baru nih Kak. Wow, ada Kak. Ada dong. Ada lagu baru. Tapi sebelum lagu baru. Ya. Kakak punya yel-yel nih. Jadi nanti kalau Kak Citra bilang Laskar Kristus, adik-adik gak bilang lagi siap. Kita ganti semangat, sukacita, yes, gitu ya. Semuanya siap ya. Oke, Kalau Kak Citra Kak. bilang Laskar Kristus nih, yang di sini sama yang di rumah, Laskar Kristus ganti nih gak siap lagi. Laskar Kristus, semangat, sukacita, yes. Oke ya. Laskar Kristus. Semangat, sukacita, yes. Oke.
Nah, Kauli, kita mau nyanyi lagu baru nih. Oke, nggak sabar nih Kak. Lagunya tentang bintang. Wow, bintang-bintang di langit Kak. Bisa. Bisa. Pokoknya bintang penerang. Karena nats hari ini, firman tentang hari ini tentang mengenai terang. Oke. Yuk adik-adik, kita mau belajar lagu ini. Seperti bintang. Ikutin sama-sama ya. Semuanya ikutin gerakan Kak Citra dan Kak Uli. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Semuanya boleh tepuk tangan. Yuk kita coba sama-sama adik-adik di rumah, ikuti gerakan Kakak Citra. Aku yang nyanyi ya Kak, Kakak yang gerak. Oke, Kak Uli siap semuanya ya. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak mencela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Semua tepuk tangan. Kita jadi anak Tuhan. Yuk tepuk tangan semuanya di rumah. Yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Sekali lagi yuk. Kita jadi Anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. katakan sekali lagi seperti bintang. Seperti bintang di dunia ini. Yes. Wow, enak Semuanya. sekali lagunya Kak Cit. Seru ya Kak Uli ya. Iya. Sukacita ya. Iya. Nah kalau sukacita, Kak Citra mau tantang adik-adik lagi. Laskar Kristus. Semangat, sukacita, yes, yes, yes. Gak kedengeran. Masih 10 orang nih, masih 10 orang. Padahal anak sekolah minggu banyak loh. Wow, lebih banyak lagi nih Kak Coba Cit. Kak Uli nih gantian deh. Kak Uli yang bilang Laskar Kristus. Aku yang manggil ya. Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Wow. Kurasa udah semangat Sudah adik-adiknya semangat ya Kak. adik-adik? Karena sudah semangat, kita mau masuk ibadah sekolah minggu. Nah, sekarang kita mau masuk ibadah. Siapkan Alkitab adik-adik dan Kidung Jemaat juga. Dan kita mau siapkan hati kita. Benar sekali Kak Uli. Mama dan papa di rumah boleh banget dampingin adik-adik kita ya. Adik-adik duduk yang manis. Kita mau siapkan hati kita. Dan kita mau angkat pujian ini. Bapa, Engkau sungguh baik.
musik yang melantun. Kita angkat sekali lagi lagu ini, Bapa Engkau sungguh baik. Dengan posisi berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita mau doa pembuka yang dipimpin oleh Amang Pendeta S. Silitonga. Baik, ada di sekolah minggu, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan pada minggu ini kami boleh kembali beribadah bersama-sama, walaupun Tuhan di rumah, tapi kami bersuka cita bersama-sama dengan guru-guru sekolah minggu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menyertai ibadah kami dan Engkau memberkati kami Tuhan dalam ibadah kami ini, sehingga kami selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga serta ibadah kami ini dari awal hingga akhir nantinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1 dan 2. Judul lagunya adalah Berkumandang Suara dari Seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang tergelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang tergelap. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikanlah nyala jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentak yang tergelap.
Oke, hukum Taurat minggu ini adalah titah ketiga. Masih ingat kan adik-adik? Udah diulang-ulang loh. Kalau gitu kita ucapkan sama-sama ya. Kak Uli kata-katanya dan Kak Citra gerakannya. Kemudian nanti diulang lagi 1 kali. Gantian ya, Kak Citra kata-katanya lalu Kak Uli gerakannya. Oke semuanya, tapi sebelum Kak Uli sebutkan titah ketiga, Kak Citra mau tantang adik-adik lagi, masih semangat gak nih? Laskar Kristus, Semangat, sukacita, yes, yes, yes. Oke kalau gitu kita mulai ya, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Nah sekarang Kakak Uli ya yang gerakannya, Kak Citra kata-katanya. Oke, kita coba ya Kak Cit. Pelan-pelan ya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Nah, udah pada bisa ya adik-adik? Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 422 ayat 1 dan 2 dengan judul lagu Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Kak Uli, Ya Kak Cit, tahu tidak hukum yang utama di Alkitab? Masih ingat gak Kak Uli? apa ya? Oh ya, aku ingat. Hukum utama yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Betul nggak? Wah, tepat sekali Kak Uli. Yeay. Berarti Kak Uli lulus sekolah minggunya. Asik. Gimana dengan adik-adik? Adik-adik tahu nggak tadi hukum yang utama dan terutama? Kalau adik-adik nggak tahu, nih ayat bulanan kita di bulan Agustus. Ayat bulanannya tentang hukum yang terutama. Apa itu? Ayo Alkitabnya dibuka. Kita buka di kitab Markus 12 ayat 30. Kita sama-sama ucapkan ya. Oke. Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap perbuatanmu. Kita ulangi lagi ya Kak Uli ya. Ya, oke Kak Cit. Sama-sama kita ucapkan Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap perbuatanmu. Oke, ayat bulanan tadi dihafalkan di rumah ya adik-adik. Minggu depan ayat hafalannya masih sama. Jadi adik-adik tidak perlu melihat Alkitab lagi. Betul sekali Kak Uli.
Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan dari Amang Pendeta Esri Tonga, kita mau persiapkan hati kita, Alkitab kita, dan kita mau angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan 2. Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Baik, ada di sekolah minggu dan para orang tua yang mendampingi di rumah, sebelum kita mendengarkan renungan yang menjadi firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, Bapa kami di surga, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Dan juga bagi adik kami sekolah minggu, karena kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami dan semakin menambahkan iman percaya kami. Berkati kami Tuhan anak sekolah minggu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ada di sekolah minggu dan para orang tua di rumah dan yang mendampingi, apa kabar pada minggu ini? Kami harap semuanya tetap sehat ya. Walaupun kita masih menghadapi wabah sampai hari ini, tapi kita tetap berharap dan kita melalui firman Tuhan dikuatkan dan semakin dihiburkan. Dan kita juga tetap memohon kepada Tuhan agar kita bisa melewati semuanya dan kita bisa normal kembali beribadah di gereja. Nah, karena itu firman Tuhan bagi kita, khususnya bagi adik sekolah minggu pada minggu ini, tertulis dalam Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Bagi adik sekolah minggu dipersiapkan Alkitabnya, Efesus 5 ayat 8 sampai ayat 9. Sudah ketemu? Baik, kalau sudah, Bapak Pendeta akan membacakan dari sini dan silakan adik-adik untuk mendengarkan. Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan.
Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Saya ulangi sekali lagi, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Ada di sekolah minggu dan para orang tua di rumah, apakah adik-adik suka dengan lilin? Ya pasti kita semua suka dengan lilin. Mengapa? Apalagi kalau mati lampu, maka semua kita mengalami kegelapan, lalu kita mencari lilin, mungkin juga sebagian memakai HP walaupun sementara. Tapi bagaimana lilin itu bisa membuat kita menjadi senang ketika listrik padam. Lilin membuat kita menjadi tenang karena kita bisa melihat keadaan sekitarnya. Di sini saya membawa lilin. Adik pasti mengenal lilin. Ini lilinnya yang besar ya. Adik pasti mengenal lilin lah. Dan ini sangat kita butuhkan ketika dalam kegelapan. Baik di rumah atau di luar atau dimanapun berada. Maka kita akan mencari lilin. Adik di sekolah minggu, Alkitab mengatakan bahwa hidup kita seperti lilin. Mengapa Alkitab mengatakan hidup kita seperti lilin? Karena kalau ada dilihat apa yang ada dalam lilin ini. Adik-adik tentu akan melihat ada sumbu. Sekilas kita melihat hanya lilin biasa, tapi apa yang membuat sehingga lilin ini sangat penting. Karena di dalamnya ada sumbu dan sumbu inilah yang menjadi sumber cahaya dalam kegelapan. Nah sekarang Bapak Pendeta akan coba menyalakan supaya adik bisa melihat ya. Kalau tidak ada cahaya lilin ini tidak akan berguna. Tapi kalau kita sudah menyalakan dan ada cahaya, maka akan jadi terang. Hidup kita seperti lilin, seperti di dalamnya ada sumbu. Nah demikian kita sebagai orang Kristen. Kita seperti lilin, tetapi di dalamnya ada hal-hal yang tersembunyi. Kita menyimpan hal-hal yang baik yang dapat bersinar kepada setiap orang. Nah lilin ini kalau tidak dinyalakan, maka tidak akan membawa terang dan tidak akan berguna. Nah manusia juga seperti lilin. Lilin memiliki sumbu dan itu yang menjadi sumber terang, membawa kebahagiaan bagi orang lain. Dan kita diciptakan Tuhan memiliki sama seperti lilin, sinar yang harus kita pancarkan keluar dari dalam diri kita. Jangan disimpan, jangan disembunyikan. Nah karena itu adik-adik apa saja dalam diri kita seperti lilin ini yang hendaknya kita pancarkan keluar, yang harus kita nyalakan seperti lilin. Coba lihat adik-adik, apa yang ada dalam diri kita yang tersembunyi, yang tersimpan, yang diciptakan Tuhan, yang harus kita nyalakan dan dia menjadi bersinar di sekitar kita. Baik, Bapak Pendeta akan mencoba bertanya, dalam diri adik-adik ada enggak semangat? Ada. Setiap orang punya semangat. Dan itu harus dinyalakan seperti lilin ini. Semangat itu juga harus kita bagi orang lain. Karena itu kalau orang yang tidak pernah menyalakan semangat dalam dirinya, dia akan lemah. Dia akan lesu. Dan dia akan terus mengeluh di tengah-tengah kehidupannya.
Dan itu adik-adik, nyalakanlah semangat dalam dirimu seperti lilin ini. Supaya dia bersinar bagi orang lain. Kalau kita malas, maka orang di sekeliling kita akan malas. Tapi kalau kita semangat, maka orang di sekeliling kita akan juga bersemangat. Pendeta juga akan bertanya lagi, dalam diri adik-adik, ada enggak kebaikan yang tersimpan? Ada. Ada kebaikan yang tersimpan dalam setiap diri manusia yang harus dinyalakan dan yang harus ditunjukkan bagi orang lain. Nah, karena itu ada di sekolah minggu, tunjukkanlah kebaikan yang tersimpan dalam dirimu. Apakah ada di sekolah minggu di dalam hatinya ada keramahan? Ada. Coba lihat setiap hari, bahkan setiap minggu kita bertemu dengan teman-teman, kita tersenyum, kita berbicara, bahkan kita bercanda. Ada keramahan dalam diri kita seperti lilin ini yang harus kita nyalakan. Ada di sekolah minggu, ada tidak senyum tersimpan dalam hatinya? Ada. Dan itu harus kita nyalakan, harus kita keluarkan supaya menjadi terang bagi orang lain. Ada di sekolah minggu punya selera humor? Ada. Setiap orang juga punya selera humor sehingga kita bisa tertawa. Nah, karena itu tersimpan dalam diri kita dan kita harus menyalakannya sehingga kita menjadi terang bagi orang lain. Nah, itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita pada minggu ini. Dikatakan dalam Efesus 5 ayat 8-9, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Kita adalah terang dalam Tuhan. Adik-adik sekolah minggu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Hiduplah sebagai anak terang, karena terang hanya berbuah kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Adik-adik sekolah minggu adalah terang dan hiduplah dalam terang. Adik-adik sekolah minggu adalah terang dan hidup dalam terang. Sekarang adik-adik diajak oleh firman Tuhan, sekarang adik-adik kami ajak untuk menjadi terang. Nyalakanlah dalam dirimu seperti lilin ini. Kalau hanya disimpan, dipendam, dia ibarat lilin yang tidak dinyalakan, tidak ada gunanya. Ibarat lilin yang tidak ada apinya, tidak ada gunanya. Nah, di sekolah minggu ada banyak hal yang tersimpan kebaikan dalam diri kita. Keramahan, semangat, kebaikan, senyum, kecerdasan, tanggung jawab, bahkan juga mimpi-mimpi kita. Nyalakanlah. Nyalakan seperti halnya menyalakan lilin ini agar dia menjadi terang bagi orang lain. Ada di sekolah minggu, tugas kita adalah membagikan terang itu bagi orang lain. Tugas ada di sekolah minggu membagikan terang yang ada dalam diri kita yang Tuhan sudah berikan bagi orang lain. Apa yang kita bagikan? Keramahan, kebaikan, kelemah lembutan, bahkan juga mungkin semangat, senyum bagi orang lain. Itu harus dibagikan dan harus dinyalakan. Itu tugas pertama bagi adik. Bagikanlah. Bagikan, nyalakan dan bagikan agar menjadi terang di tengah-tengah kehidupan. Dan jangan membiarkan hidup kita menjadi gelap. Ada di sekolah minggu, saatnya bagi kita bersinar, saatnya bagi kita membagikan terang, saatnya bagi kita membagikan kebaikan, keramahan, dan juga semangat bagi orang lain, agar dunia ini menjadi lebih baik. Nah, terlebih-lebih dalam situasi kita sekarang, ada di sekolah minggu, mari saling kita mendukung. Kita menjadi terang bagi sesama kita. Kita sama-sama sekarang menghadapi wabah. Tapi kalau semua kita lantas lesu seperti lilin yang mati, tidak ada gunanya. Tapi harus kita nyalakan dan kita tunjukkan semangat. Kita harus bersemangat menghadapi situasi sekarang ini. Kita harus tunjukkan kekuatan kita. Kita harus tunjukkan kebaikan kita, keramahan kita, bahkan senyum kita dalam situasi yang sulit sekarang ini. Firman Tuhan mengatakan, kita adalah terang dan hiduplah di dalam terang. Mari lihat dalam diri kita dan pancarkanlah terang kebaikan yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan. Adik-adik siap semuanya menjadi terang? Siap.
Nyalakan terang itu. Pancarkan bagi orang lain. Bagikan bagi orang lain. Semoga kita bisa tetap bersemangat dan melewati kesulitan yang kita alami sekarang ini dengan menjadi terang bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, Engkau menempatkan kami di tengah-tengah dunia ini menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Engkau juga Tuhan bahkan memanggil anak-anak sekolah minggu agar menjadi terang di dalam Tuhan dan hidup sebagai anak-anak terang. Tuhan, Engkau menciptakan kami untuk melakukan kebaikan. Engkau memberikan kepada kami semangat keramahan. Engkau memberikan kepada kami senyum, bahkan juga kebaikan. Tolong menolong bagi orang lain. Biarlah Tuhan itu kami nyalakan dalam diri kami masing-masing. Dan kami pancarkan bagi orang lain. Sehingga kami Tuhan sebagai anak sekolah minggu adalah anak-anak terang dalam Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan memadamkan kebaikan dalam diri kami. Jangan biarkan kami Tuhan memadamkan keramahan dalam diri kami. Tapi biarlah kami Tuhan menyalakannya. Dan setiap kami menjadi terang dalam kegelapan. Setiap kami menjadi sukacita bagi orang lain. Secara khusus Tuhan dalam situasi sekarang ini. Biarlah kami boleh saling memberi semangat, saling mendukung dan saling menguatkan. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Kak Cit, ada yang beda dengan hari ini? Iya sih Kak Uli, dari tadi mau ngomong sama Kak Uli. Hari ini suasananya sepertinya beda dari kemarin-kemarin. Ada pernak-pernik merah dan putih, tuh lihat tuh adik-adik. Ada tulisan Dirgahayu RI yang ke-75 tahun. Karena hari ini hari yang spesial minggu ini. Sudah masuk bulan Agustus. Iya, spesial dong Kak Cit, karena kita sudah masuk di bulan Agustus itu bulan kita memperingati Hari Kemerdekaan. Betul, kita sudah 4 bulan loh Kak Uli gak ketemu sama adik-adik. Dan kangen ya, selain kangen sama adik-adik, kangen sama kegiatan sekolah minggu. Iya. Kalau tahun-tahun lalu Kak Uli inget gak? Ada lomba makan kerupuk, ayo apa lagi, ada yang ingat? Lomba apa lagi Kak Uli? Masukkan kelereng. Betul, masukkan kelereng. Terus lagi ada yang balita itu. Masukkan bendera juga Kak. Masukkan bendera. Ada yang seru Kak Uli. Balap karung. Oh iya, Nah, terus juga ada menyusun puzzle Kak. Iya. Tahun ini kira-kira ada nggak sih? Sepertinya sih kita... Pokoknya surprise Kak Uli. Ya, kita tunggu aja ya. Kita tunggu aja dari kakak-kakak sekolah minggu. Nah, sebelum kita dengarkan pengumuman, kakak mau ini nih, mau dengar adik-adik nih. Kalau Kak Citra bilang Laskar Kristus, masih semangat nggak? Masih konsen nggak? Ya kakak bilang Laskar Kristus, masih konsen kan ya adik-adik ya? Laskar Kristus. Sukacita, yes, yes, yes. Oke, berarti masih semangat Kak Uli. Pengumuman. Adik-adik, dalam beberapa minggu ke depan kita masih akan beribadah sekolah minggu dari rumah masing-masing. Nah, selama di rumah adik-adik harus tetap rajin belajar, hormat dan taat sama orang tua, rajin berdoa, baca Alkitab juga, memuji Tuhan dan tidak lupa menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan dengan sabun. Kemudian jangan lupa kalau adik-adik terpaksa keluar rumah harus memakai masker. Kami guru sekolah minggu mengucapkan untuk adik-adik yang berulang tahun minggu ini. Selamat ulang tahun ya, Tuhan Yesus memberkati. Kami suruh guru sekolah minggu turut berduka cita atas kepergian ke rumah Bapa di surga, ayahanda dari adik sekolah minggu, Andres Yaan, kelas 4 SD, yaitu Amang Sintua JP Siaan. Kiranya adik kami Andres Yaan dan keluarga besar diberikan ketabahan dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus.
Kak Uli, mau tahu dong seberapa rindu sih adik-adik sekolah minggu sama kegiatan-kegiatan sekolah minggu? Entah itu kebaktian Padang, entah itu Paskah, atau itu Parheon. Dan satu lagi Kak Uli, atau itu Bible Camp. Ya, karena adanya pandemi virus COVID-19 ini mengakibatkan guru sekolah minggu dan adik-adik tidak bisa memuji Tuhan di gereja hingga batas yang tidak ditentukan. Jadi, untuk dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada adik-adik, sekolah minggu kami bermaksud mengadakan kegiatan sekolah minggu melalui aplikasi Zoom atau Google Meeting. Mengingat bahwa aplikasi tersebut membutuhkan kuota internet, maka dengan adanya pendataan ini, kakak berharap adik-adik dapat mengisi dengan didampingi orang tuanya. Oh iya, buat mama dan papa, boleh dong dibantuin adik-adiknya. Nih linknya ada di deskripsi video ini ya. Jangan lupa diisi adik-adik. Kita masuk ke tugas online sekolah minggu. Nah, untuk horong besar dan horong kecil, tugas online-nya adalah melakukan atau merekam video perbuatan anak-anak terang. Seperti tadi firman dari Amang Pendeta S. Litonga. Ya. Instruksinya Kak Uli mungkin bisa bacakan? Oke, instruksinya adalah berdasarkan penjelasan khotbah Amang Pendeta tentang anak-anak terang, kalian membuat contoh perbuatan anak-anak terang. Kemudian, videokan contoh perbuatan tersebut dengan durasi video maksimal 30 detik dan kirimkan videomu ke nomor WA abang-abang sekolah minggu di deskripsi video ini. Nah, ini contoh tugas yang dikirimkan oleh Marisa Boruaritonang, Monica Boruaritonang, Esther Borusidabutar, Hezekiel Sidabutar, dan Johanna Borusidabutar. Berikut cuplikannya. Halo, nama saya Marisa Galeta Saudi Aritonang, kelas 3 umur 8 tahun dari WEK 21. Saya ingin menunjukkan warnaan gambar berbentuk hati. Ini dia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Monica Benedetta Aritonang, umur 5 tahun. Saya pengen menunjukkan hasil warnaan roti kehidupannya. Ini dia hasil warnaan roti kehidupannya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang kita mau kumpulkan persembahan. Yuk kita doakan bersama-sama persembahan kita mau ucapkan. Akan kupersembahkan persembahan ini untuk kerajaan surga. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 826 ayat 1 sampai 2 dengan judul lagu Go Hiau Tuhan. Hiau Tuhan mengimpin kami. Go hiau Tuhan
Oke, kita akan tutup ibadah kita yang akan dipimpin oleh Amang Pendeta S. Silitonga. Baik dari sekolah minggu dan para orang tua di rumah yang mendampingi, mari kita menutup ibadah kita bersama-sama. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami di surga. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi adik sekolah minggu semuanya. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan memberkati. Ibadah sekolah minggu sudah selesai. Nah Kak Uli, sebagai penutup, Kak Citra mau tes dari adik. Masih tetap semangat nggak? Oke semuanya siap? Laskar Kristus. Semangat. Sukacita. Yes, yes, yes. Oke berarti masih semangat ya. Dan terakhir kalinya Kak Citra, Kak Uli, Bang Niko mengucapkan selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu di sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kerjakan keselamatanmu, raihkan kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan kita jadi